Saudara dokter kandungan Syafril Firdaus ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual seorang pasien. Dalam kasus ini polisi telah mendapatkan 2 alat bukti dan memeriksa 10 saksi. Kasus ini berbeda dengan dugaan pelecehan di ruang pemeriksaan yang rekaman kejadiannya sempat tersebar ke publik. Polisi mengatakan korban awalnya mendatangi klinik di Garut untuk memeriksa masalah kesehatan kepada pelaku. Selanjutnya pelaku menawarkan kunjungan praktik ke rumah korban untuk tindakan medis. Usai tindakan, dokter Syafril meminta korban mengantarkan pulang ke indekos sebab pelaku tidak membawa kendaraan pribadi. Di indekos itulah dokter Syafril melakukan tindakan pelecehan kepada korban. Sementara untuk kasus dugaan pelecehan di ruang klinik, polisi masih menunggu laporan korban. Dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Pelaku menawarkan untuk pembayaran itu dilakukan di dalam rumah. Ketika terjadi di dalam rumah, pelaku mengunci pintu, kemudian melakukan mendekati korban. Hingga kini saudara, korban yang telah melapor ke polisi berjumlah 1 orang. Sementara korban yang videonya viral di media sosial belum melapor ke polisi. Polisi membuka posko pengaduan dan mendorong para korban melapor ke polisi sebab sulit melakukan penyelidikan jika tidak ada laporan. Kepada polisi, pelaku mengaku 4 kali melakukan pelecehan terhadap para pasien. Polda Jawa Barat dan Polres Garut mengungkap modus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan di Garut. Polisi menyebut dari salah satu korban, tersangka melakukan pelecehan seksual di indekosnya setelah menawarkan jasa penyuntikan vaksin di luar klinik. Pelaku juga diduga melakukan pelecehan seksual saat melakukan pemeriksaan USG seperti dalam video CCTV yang beredar di media sosial. Pelaku juga melanggar prosedur penanganan terhadap pasien. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang korban. Maskernya buka. Maskernya buka. Maskernya buka. Maskernya. Ikatan Dokter Indonesia Garut mengutuk perbuatan Dr. Syafril karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng profesi kedokteran. IDI memproses pelanggaran etika dan disiplin atas Dr. Syafril atas perbuatannya melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. Sementara untuk pencabutan surat tanda registrasi dan izin praktik berada di ranah Konsil Kedokteran Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Keprihatinan yang mendalam dan dukungan moral terhadap para korban pelecehan seksual ini, serta mengutuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh tersangka karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng marwah organisasi profesi kedokteran Indonesia. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah proses pelanggaran dan etika, termasuk disiplin profesi, karena beliau adalah seorang dokter. Kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban. Polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka kepada dokter kandungan Syafril Firdaus dalam kasus pelecehan seksual kepada pasiennya di Garut, Jawa Barat. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang. Modus pelecehan seksual yang dilakukan tersangka mulai dari menawarkan layanan pribadi vaksin kepada korban hingga pemeriksaan USG yang diduga melanggar prosedur. Soal prosedur pemeriksaan, dokter spesialis kandungan Yusfa Rashid menyebut salah satu hal penting yang harus diperhatikan pasien dalam pemeriksaan USG ialah
Dokter harus didampingi suster atau bidan perempuan dan tidak boleh ada sentuhan fisik saat pemeriksaan. Ya, atau saat menyentuh pasien itu dilakukan oleh suster perempuan, bukan oleh dokter langsung. Yes. Jadi sebenarnya dalam pemeriksaan USG hampir bisa dipastikan tidak ada sentuhan skin to skin antara dokter pemeriksa dengan pasien, karena dokter memegang probe, sebelah tangannya akan memegang atau berada di board USG. Kriminolog Hanifah Hasna menyebut, bukti kasus dugaan pelecehan seksual Dr. Syafril Firdaus sangat jelas. Rekaman CCTV di dalam klinik bisa menjadi salah satu bukti kuat untuk melengkapi kasus pelecehan seksual Dr. Syafril. Jelasan ya, di situ ada pelaku, ada korban, ada barang-barang di situ yang menunjukkan dia ada di suatu ruangan medis. Menurut saya ini adalah bukti yang sangat tepat gitu ya. Selain kita harus mencari apakah ada CCTV dan lain-lain. Mungkin ada CCTV di situ, jangan-jangan sudah terjadi pelecehan sebelumnya. Dan mungkin juga ketika si korban itu melaporkan ke kepolisian, mungkin tanggapannya kurang cepat. Sementara pada saat ini nampaknya sepertinya di Indonesia itu no viral no justice, dan ini adalah cara-cara yang cepat digunakan oleh masyarakat untuk membuat laporannya itu menjadi segera diterima. Ada wake up call terhadap proses medis gitu ya, sehingga kita menjadi teredukasi lagi bahwa seperti yang disampaikan Dr. Yuswa tadi, bagaimana prosedur kedokteran itu sekarang sudah tersampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat ketika berobat mereka punya hak untuk menanyakan, dok kenapa sendirian, dokternya di mana? Hingga saat ini polisi sudah menerima 2 laporan korban pelecehan seksual Dr. Syafril Firdaus. Polisi sudah membuka posko pengaduan kepada korban lain yang menjadi korban dokter kandungan untuk berani melaporkan pelecehan seksual yang dialami. Tim Liputan Kompas TV.